Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak terasa 1 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pengajian rutin di masjid kita ini. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali akan mengadakan kegiatan pengajian yang insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Al-Ustadz Abdul Syukur. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali amal-amalan yang perlu kita pelajarin agar amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini Ustadz Abdul Syukur akan menyampaikan materi tentang tuntunan pelaksanaan sholat Jumat, sejak wudhu, kemudian lagi sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat Jumat, dan hal-hal yang berkenaan dengan sholat Jumat, amalan-amalan sebelum dan setelah sholat Jumat. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyimak materi apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur. Mari kita bersama-sama mengikuti pengajian pada hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, ustazah. Ya saya hormati ketua takmir masjid beserta seluruh dan jajarannya Masjid Miftahul Jannah. Ya saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah masjid Jami' Miftahul Jannah, wabil khusus jamaah sholat subuh hari ini, yang semoga kita semua selalu di dalam keberkahan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bermuajahah, berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir dan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau yang agung, para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk kita dan seluruh penegak sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin sekali menguraikan atau membahas beberapa hal tentang ketentuan rukun, sunnah, serta apa-apa yang membatalkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat fardu Jum'ah. Mohon maaf ibu-ibu, tetapi bagi kaum wanita pun ada ketentuan-ketentuan tentang ataupun bagaimana tata cara ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur di rumah. Sudah di rumahkah suami, atau sudah selesaikah mereka yang melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat, atau sebaiknya seperti apa? Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang terkait juga kaum wanita tidaklah disisihkan di dalam beribadah
pada hari Jumat walaupun tidak melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Nah, pada kesempatan pada subuh ini, yang pertama, sholat fardu Jumat diwajibkan atas kaum muslimin laki-laki yang akil baligh, yang sudah mumayyiz. Pertama, yang akil baligh, lalu dia merdeka, tidak menjadi budak, dia sehat, tidak sakit keras, dan juga perjalanan menuju masjid aman, serta tidak ada badai atau hujan dan panas terlalu yang terlalu ekstrim. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 9, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Indah sekali panggilan ini bagi siapapun yang sudah berniat hari itu ingin melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat, ingin menuju masjid agar dia juga termasuk di dalam golongan jamaah-jamaah sholat fardu Jumat, maka dia sudah terkena di dalam golongan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah, apabila engkau hendak mendirikan salat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu mengingat Allah menuju panggilan tersebut. Maksudnya apa? Tinggalkanlah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, apalagi hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk akhirat. Tinggalkan segera apabila sudah berkumandang panggilan azan pada hari Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat, kita kaum muslimin alangkah lebih mulia, lebih bagusnya, dan juga itu termasuk adalah sebagai penghormatan kita kepada penghulunya hari, karena al-Jum'atu sayyidul ayyam, kata Rasulullah, bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulunya atau rajanya hari, pemimpinnya hari. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, yang lebih baik ketika matahari terbit sampai waktu asar itu selain pada hari Jumat. Mulai dari berpindahnya waktu pada hari Kamis sore, pada ba'da sholat asar, itu sudah merupakan pergantian hari, mulai malam Jumat, dan hari Jumatnya sampai ke waktu asar. Itu adalah hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian hari sebetulnya Bapak Ibu sekalian bukan pada waktu pertengahan malam jam 12.00, bukan. Tetapi menurut Islam pergantian hari itu adalah ba'da sholat asar. Tinggalkanlah seluruhnya apabila engkau sudah mendengar panggilan azan pada hari Jumat, itu lebih baik bagimu agar engkau tergolong kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat menuju masjid ada ketentuan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghsala yaumal jum'ati wa massa min tibi in kana 'indahu wa laisa min ahsana bi thiyabi." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kita biasanya mandi dengan niat atau tidak dengan niat, Pak? Memakai niat. Niatnya nawaitu ghusla. Ya, seperti itu. Bagi yang belum, yuk kita bersama-sama. Nawaitu ghusla lis-sholati mi yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Saya niat di hati kita, saya niat mandi bagi mengharuskan sholat pada hari Jumat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Mandi selayaknya kita mandi besar, mandi junub.
Memakai pakaian wangi jika memilikinya. Ini dianjurkan untuk memakai minyak wangi, bukan pakaian wangi. Memakai minyak wangi jika kita memilikinya. Memakai pakaian yang paling baik. Nah ini. Kenapa? Dikarenakan hari Jumat itu adalah penghulunya hari dan juga hari raya kaum fakir miskin. Hari raya lebih utama daripada hari raya Idul Kurban dan Idul Fitri adalah hari Jumat. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang betul-betul yang mungkin sengaja atau tidak sholat pada hari Jumat pakai kaos oblong. Ada? Insya Allah di Miftahul Jannah tidak ada. Tapi di masjid-masjid yang lain ada. Sholat asal saja, mungkin mandi juga tidak. Di sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat itu nanti akan datang pada yaumil qiyamah, akan menemui orang-orang yang memuliakan hari Jumat, terutama mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang paling bagus dan juga memakai minyak wangi jika ada, lalu bersegera menuju masjid. Di yaumil qiyamah nanti dia akan didatangi oleh makhluk yang rupawan, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Makhluk yang rupawan, maka diucapkanlah salam atas oleh makhluk itu kepada orang yang sering memuliakan hari Jumat di dunia. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam man anta. Nanti kita pasti bahasa Arab Pak, dikarenakan iman. Siapa engkau? Saya adalah hari Jumat. Engkau di dunia dulu selalu memuliakan saya. Engkau mandi, engkau memakai pakaianmu yang paling bagus, engkau memakai minyak wangi, bersegera menuju masjid, memuliakan aku dengan sholat 2 rakaat sebelum engkau mendengarkan azan dan mendengarkan uraian khutbah dari imam. Sholat sunat tahiyatul masjid. Nah ini. Lalu apa kata hari Jumat itu? Saksikanlah bahwa aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kau dimasukkan oleh Allah di dalam surganya tanpa hisab. Hari Jumat itu akan datang Pak, memuliakan kita semua dikarenakan kita di dunia selalu memuliakan hari Jumat. Dengan apa memuliakannya? Dengan memenuhi hak-haknya hari Jumat, terutama kita mandi pada hari Jumat sebelum sholat hari Jumat. Lalu memakai pakaian yang bersih, yang paling bagus yang kita miliki, jas jika ada, baju koko, baju gamis yang paling bagus kita pakai pada hari Jumat, muliakan hari Jumat. Memakai pakaian yang paling bagus di antara kita. Ini kadang-kadang kita pakaian yang paling mahal, yang paling bagus kita pakai itu undangan. Diundang oleh Allah pada hari Jumat yang efeknya, yang manfaatnya kita bakal selamat di yaumil qiyamah nanti, selamat selama-lamanya dan bahagia selama-lamanya, enggak mau dipakai pada hari Jumat. Ini kadang-kadang. Nah, mulai sekarang dikarenakan kita sudah mengetahui, sampaikan ini kepada yang lain, mudah-mudahan mereka juga menuai manfaatnya dan ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal. Kemudian menuju masjid serta rukuk dan sholat dan rukuk dan sujud sholat maksudnya, dan tidak melangkahi atau menyakiti dan mengganggu pundak-pundak orang lain. Nah ini makanya Pak, biasanya takmir masjid atau marbotnya atau seksi peribadahannya mengumumkan, mohon kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di seputar masjid segera memasuki masjid, dan juga yang sudah masuk mohon memenuhi saf-saf yang paling depan terlebih dahulu agar yang datang belakangan tidak terganggu dan melangkahi pundak-pundak kita yang lebih awal. Begitu mungkin? Ya Pak Ketua? Ya. Tapi kadang-kadang jamaahnya terlalu khusyuk berzikir sehingga tidak mendengarkan apa himbauan dari takmir masjid. Akhirnya penuhlah di saf-saf yang kedua, ketiga sampai agak yang belakang. Orang yang datang paling belakang ingin menuju ke saf yang terdepan terganggu. Siapapun dia, kalau kita sudah memasuki masjid lebih awal, masuk dan duduk serta berdiri untuk sholat di saf yang terdepan.
pisahkan saja, kosongkan saja sekitar 3 atau 4 orang di depan ini, kosongkan terlebih dahulu. Mungkin imam, khotibnya, muazzinnya barangkali nanti akan duduk di sini, atau tokoh-tokoh yang berkepentingan di masjid. Nah, kita memulai sop-sop yang paling terdepan terlebih dahulu. Sop yang paling depan, kata Rasulullah, kalau umatku mengetahui betapa besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga ganjaran pahalanya berlipat ganda, maka pasti jamaah akan mengadakan undian. Yang penting dia masuk di sub yang pertama terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang jamaahnya ngeyel, kadang-kadang di masjid-masjid yang lain kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak. Dan jangan dengan memasuki masjid dengan mengganggu serta menyakiti hati orang lain dengan melangkahi pundak-pundak jamaah yang datang terlebih dahulu. Kemudian khusyuk mendengarkan khutbah. Nah ini, mendengarkan uraian khutbah ini, malaikat pun yang tadinya mencatat nama-nama jamaah yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat itu. Karena apa? Di setiap masjid di dunia ini, setiap hari Jumat ada 70.000, ada 70 bukan ribu, ada 70 malaikat yang duduk, yang bertugas mencatat nama-nama jamaah yang datang pada hari Jumat. Tuh, beruntung kita. Sampai imam naik ke atas mimbar, khatib sudah naik ke atas mimbar, baru malaikat tersebut menutup bukunya, lalu dia duduk untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh imam. Jadi rugi kalau seseorang jamaah sudah hadir jauh-jauh dari rumahnya, sudah mulia di sisi Allah, tetapi dia membatalkan pahala sholat Jumatnya dikarenakan dia bercakap-cakap, berbisik-bisik dengan orang lain di seputar kiri dan kanan, depan dan belakang jamaahnya. Jangan sesekali berbisik-bisik, apalagi berkata-kata. Oleh sebab itu betul-betul takmir masjid seksi perbedaan terutama untuk mengkondisikan masjid pada hari Jumat itu agar kondusif, aman, damai, nyaman dari suara-suara aneh-aneh anak-anak dan sebagainya. Anak-anak boleh masuk, pembelajaran juga bagi mereka, tetapi himbau mereka, nak, jangan sampai suaramu berteriak-teriak mengganggu jamaah yang lainnya. Dan bagi kita orang tua pun harus proaktif di rumah. Sampaikan kepada anak-anak laki-laki kita agar ke masjid tetapi tidak membuat gaduh. Nanti engkau berdosa, nak, dikarenakan engkau telah mengganggu jamaah yang lain, mengganggu keusuhan jamaah yang lain. Itu. Sampaikan itu agar semuanya kondusif dan betul-betul berjalan dengan lancar hingga akhir sholat Jumat. Maka ibadah Jumat itu merupakan penghapus dosa. Nah ini dia. Sholat Jum'ah yang kita lakukan, pertama mandi pada hari Jumat, ya, dengan ketentuan mandi, gosok gigi dan segala macamnya, memakai sabun, memakai sampo, ya, semua lengkap. Dan setelah mandi kita berwudu, lalu kita memakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian kita yang bersih terutama, lalu memakai minyak wangi jika ada, jika tidak ada juga tidak mengapa. Lalu menuju masjid bersegera. Sekitar jam 11 sudah hadir di dalam masjid. Jangan sampai didahului oleh imam. Imam itu hendaknya sekitar 10 atau 5 menit sebelum azan dikumandangkan baru dia masuk ke dalam masjid. Jangan duluan imam. Imam itu nanti sudah malaikat hampir saja menutup bukunya kalau imam duluan masuk. Jamaah duluan. Semua jamaah makmum duluan yang hadir ke dalam masjid, baru nanti imam sekitar 10 menit sebelum azan dikumandangkan, imam baru masuk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tunaikan hak-haknya Jumat. Dan juga ketika azan, ini sekalian, manfaat dari sholat Jumat adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-Jum'atu kafaratu lima bainahuma wa bainal Jum'at allati fi qablaha ila akhir hadis. Ibadah Jumat itu, ibadah sholat Jumat dapat menebus atau menghapus dosa yang terjadi antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, 1 minggu, dan masih ditambah dengan 3 hari lainnya, sehingga menjadi penghapus dosa kita selama 10 hari.
dari Jumat ini, Jumat kemarin sampai Jumat besok, selain dosa besar dilakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah juga dosa selama 3 hari, akhirnya menjadi 10 hari berdosanya umat Rasulullah SAW, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ibadah sholat perjumaahnya kemarin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka ia mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amal ibadahnya. Itu janji Allah SWT. Nah, oleh sebab itu ketika kita nanti misalkan ada uraian jika ingin memahami lebih lanjut tentang bagaimana tata cara mandi atau tata cara berpakaian segala macamnya, kapan berangkat ke masjidnya untuk sholat Jumat, dan bagaimana kita hendaknya yang lebih baik, dikarenakan apa Pak? Ibadah ini ada yang baik, kalau ada yang terbaik kejarlah yang terbaik itu. Lalu hendaknya ketika takmir masjid, seksi peribadahan ingin mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan saldo masjid dan sebagainya, hendaknya dicari waktu sekitar 10 atau 7 menit sebelum azan berkumandang. Ada Pak masjid-masjid yang mengumumkan apapun yang harus diumumkan tentang saldo, tentang petugas, tentang apa-apa itu setelah di masjid yang lain atau sudah sampai waktu azan. Masjid yang lain sudah berkumandang azan, kita baru mengumumkan. Akhirnya tidak serempak azannya dan tidak serempak pula kita mendirikan sholat fardu Jum'ah. Padahal ketentuannya, kewajibannya adalah serempak, serentak. Di setiap lingkungan itu ada masjid, ada berapapun masjidnya di wilayah itu, serempak bersama-sama mengumandangkan azan, dan serempak bersama-sama tidak jauh bedanya waktu jedanya antara masjid yang satu dengan yang lain mendirikan sholat Jum'ah. Itu kewajibannya dan rukunnya. Dan juga muazin ada juga yang muazin yang terlalu lambat betul jeda azannya. Mohon maaf kalau di sini saya perhatikan sudah berapa kali saya khotib di sini, muazinnya alhamdulillah standar bagus. Ada masjid yang saya temui luar biasa, akhirnya saya khutbah agak saya percepat Pak. Karena apa? Muazinnya terlalu lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama betul jeda. Sehingga kurang lebih sekitar 11 menit azan itu. Iya, bukan 11 menit. Azan dan iqamat itu hampir 10 menit azan itu. Lama betul. Ada 2 masjid sudah saya temui. Luar biasa. Enggak perlu saya sebut nanti fitnah. Ada 2 masjid. Luar biasa itu azannya lama betul. Akhirnya saya, ya Allah, kenapa kok seperti ini? Akhirnya udah kita pangkas uraian khutbah kita. Yang tadinya sekitar 7 menit saya pangkas menjadi 5 menit khutbah pertama dan 2 menit khutbah yang kedua. 7 menit selesai. Yang biasanya saya sekitar 10 dan 11 menit khutbah, 2 khutbah itu. Nah, kadang-kadang kan jamaah ini takmir masjidnya kan ngomel, ini khotibnya lama bener imamnya. Padahal bukan khotibnya yang lama kadang-kadang. Memang ada khotib yang terlalu lebay juga. Ya, apalagi tidak memakai konsep. Para khatib, para imam seharusnya memakai konsep agar terukur waktunya. Di rumah dia akan tes, ya, akan cek and recheck dulu sebelum diuraikan di masjid nanti. Berapa menitkah saya mau menyampaikan tema khutbah ini? Jika standarnya saja seperti ini, diukur. Karena khutbah Pak, khutbah itu beda jauh dari ceramah, dari tausiah. Kalau ceramah itu namanya ya bertausiah, menyampaikan dalil apa-apa yang perlu disampaikan pada momen itu. Nah,
Tetapi kalau ini kan rukun pada pada waktu sholat fardu Jum'ah. Dua khutbah itu fungsinya adalah menggantikan kedudukan sholat zuhur yang 2 rakaat. Oleh sebab itu fardu, rukun juga itu, bukan sunnah, tapi wajib didengarkan oleh makmum juga, dan juga wajib khusyuk si imam menyampaikan khutbah tersebut. Jadi jangan main-main. Tangan pun tidak boleh sampai 90 derajat maju ke depan, apalagi sampai cengengesan, senyum-senyum, mengajak jamaahnya senyum atau tertawa, batal seluruhnya itu. Makanya hati-hati memilih imam. Jangan dikarenakan dia jebolan dari mana, masih muda, belum tentu asam garam tentang kredibilitas keilmuannya sudah kita silau dengan penampilannya. Jangan. Tes dulu, lihat dulu. Kalau sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka boleh imam tersebut dipakai untuk khutbah di masjid kita. Kita harus selektif. Karena itu menyangkut keabsahan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyangkut rukun fardu kita tentang jamaah sholat fardu masa sama manusia. Bapak Ibu sekalian, hendaknya hendaknya muazin ya, jangan sampai terlalu lelet, jangan juga terlalu cepat. Dilihat kalau si imam ini masih sholat sunnah, masih melaksanakan sholat sunnah Jumat, qobliyah Jumat, jangan dulu si imam berdiri ya untuk mengantarkan tongkat atau Bilal, bahasa kita ya, Bilal bin Rabah, pekerjaan Bilal itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Si imam ini masih tahiyat awal, baru at-tahiyyatun. Buru-buru lah imam ini. Itu tega betul si muazin. Kenapa kau buru-buru ngejar si imam? Ya, jangan sampai jangan juga sedang-sedang semua. Bainahuma, di antara yang cepat dan yang terlambat. Bainahuma, di antara keduanya ini. Yang sedang-sedang saja kita hadirkan. Paham ya? Nah, jadi setelah itu khatib menyampaikan bagaimana tata cara imam atau khatib menyampaikan khutbah, hendaknya rukunnya dipakai. Ada pendapatnya memang betul-betul bahwasanya rukun khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Betul. Rukunnya. Apa rukunnya? Pertama, ketika dia berdiri sampai di mimbar mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu yang keempat, membaca salat Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lalu yang kelima mengucapkan wasiat takwa. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu yang keenam, dia membaca salah satu atau 2 ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai, itu saja sudah sah. Ya. Sadaqallahul azim. Lalu rukun yang terakhir di rakaat di khutbah yang kedua, yang ketujuh ada rukun yang ketujuh pada ini ada di khutbah yang kedua, yaitu mendoakan kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan doa-doa yang lainnya yang standar saja itu sudah sah. Paham ya? Jadi tidak mungkin rukun tersebut diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Jangan sampai segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, kepadanya kita wajib menyembah. Enggak membaca hamdalah, Pak. Hanya diganti dengan terjemahnya saja dengan bahasa Indonesia.
Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Semua rukun yang bahasa Arab tadi diganti dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa selain itu, maka rukun tersebut batal dan khutbahnya batal pula. Harus disebutkan, diuraikan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau uraian untuk hal-hal yang lain, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita, iman dan takwa kita kepada Allah. Itu diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau kita di Indonesia diucapkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, jangan bahasa daerah. Mentang-mentang kita di Lampung bahasa Lampung, padahal di Miftahul Jannah beragam sukunya. Ada Pagar Alam, ada Palembang, ada Muara Enim, ada Sumatera Baratnya, ada Sumatera Utara, ada dari Jawa, ada dari Banten. Maka pasti mereka tidak mengerti. Uraikan seluruh uraian-uraian setelah rukun khutbah tadi, apa-apa yang perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itu saja barangkali dari saya tentang ibadah sholat fardu Jum'ah. Apa-apa yang perlu kita kaji, apa-apa yang perlu kita lakukan, baik makmum maupun imam atau khatib, itu yang sudah diuraikan, semoga bermanfaat. Dan apa-apa yang mungkin belum belum tersampaikan atau ada yang belum dipahami, dipersilakan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mengisi ruang pertanyaan. Dipersilakan. Silakan Pak. Tentang azan sholat Jum'ah yang 2 kali dan azan sholat Jum'ah yang 1 kali. Bagus. Itu saja. Baik. Azan sholat fardu Jum'ah awalnya dari baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar hanya 1 kali. Maklum dikala itu masih hanya sebatas puluhan ribu kaum muslimin yang baru memeluk agama Islam. Kalau dikumandangkan dari atas Masjid Nabawi kala itu, Masjid Rasulullah, maka insya Allah semuanya sudah mendengar teriakan azannya Bilal bin Rabah. Mungkin sekitar kita hanya sebatas kita kampung halaman kita ini saja. Mudah-mudahan sudah terdengar azan itu. Nah, ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada saat itu sudah banyak sekali kaum muslimin muslimat membaur dan sudah meluas kemana-mana, maka diadakanlah 2 kali azan. Agar apa? Azan yang pertama dikumandangkan selayaknya kita mengumandangkan azan, agar serempak mereka sudah masuk ke dalam masjid menunaikan sholat sunnah qabliyah Jumat. Itu fungsinya. Azan 2 kali itu Pak dikumandangkan 2 kali, fungsinya agar kaum muslimin, agar seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah sholat Jumat sudah masuk ke dalam masjid berkumpul, agar selesai azan berkumandang tersebut serempak mereka bersama-sama menunaikan sholat sunnah qabliyah Jumat. Dan agar ketika khatib atau imam sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, seluruhnya sudah selesai dari melaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumat, agar khusyuk mendengarkan uraian khutbah. Fa idza sa'ada al-khatibu 'ala al-mimbar falyakhutub wa la tatakallam ahadukum minkum. Apabila imam sudah naik ke atas mimbar, maka hendaknya kalian sudah semua diam, khusyuk mendengarkan uraian khutbah, karena malaikat pun tadi sudah duduk mendengarkan khutbahnya imam agar mendapatkan pahala Jumatnya.
dan tidak batal pahala Jumat tersebut. Itu fungsinya Pak. Kenapa azan dikumandangkan 2 kali? Dikarenakan agar jamaah semuanya sudah sampai ke dalam masjid, lalu melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat serempak bersama-sama sebelum imam naik ke atas mimbar. Kedua-duanya sah, boleh dilakukan. Kalau kira-kira jamaah kita konsekuen, betul-betul istiqomah, jam 11 sudah hadir semua di dalam masjid, sudah penuh masjid, jam 11 sekitar sampai setengah 12 sudah masuk dalam masjid semua, azan 1 kali aja. Khotib naik ke atas mimbar langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia oleh makmum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu azan berkumandang, hanya 1 kali itu saja. Boleh, syah. Ini di Indonesia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan memang kenyataan. Kalau yang azan Jumat, wah Muhammadiyah, ya kan? Kalau yang 2 kali azan, wah NU ini, Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Terpilah-pilah, terkapar-kapar, terpilah-pilah kita akhirnya. Padahal semuanya sama, podo wae, ibarat gajah si buta, Pak. Si buta didatangkan didatangkan gajah, lalu 4 orang buta ini ibaratnya. Makanya kadang-kadang kita rancu, akhirnya bikin masjid masing-masing, yang azan 2 kali sebelah jalan, yang azan 1 kali sebelah sini. Umpamanya di sana bagian sana, di sini enggak. Itu. Orang buta 4 ini Pak didatangkan seekor gajah, lalu si buta pertama, orang buta pertama diperintahkan untuk meraba si gajah ini. Coba buta pertama, silakan kau. Seperti apa bentuknya gajah itu? Dipegangnya di bagian depan. Oh, gajah itu kata si buta ini panjang Pak, di atas agak atas besar, agak bawah kecil, ada lubangnya juga. Belalang. Gajah bukan? Gajah. Lalu si buta yang kedua didatangkan juga. Raba, seperti apa gajah itu? Dirabalah bagian agak tengah kepalanya. Oh, gajah itu lebar Pak, bukan panjang. Betul, karena dia meraba telinganya. Diraba lagi yang ketiga. Wah, gajah itu gede, besar ini, karena meraba badannya. Itu. Yang terakhir didatangkan, buta, silakan kau. Seperti apa gajah itu? Coba raba. Diraba bagian paling belakang. Siapa bilang besar, siapa bilang lebar, siapa bilang panjang, kecil bawahnya. Ini kecil pendek, di ujungnya ada bulu, itu dia pegang ekornya. Semuanya gajah. Oleh sebab itu, baik azan yang 1 kali maupun azan yang 2 kali, mulai hari ini jangan gontok-gontokan. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak masuk ke dalam surga orang-orang yang tidak memenuhi panggilan azan sholat Jumat dan tidak mendirikan sholat fardu Jumat. Itu orang yang tidak masuk ke dalam surga. Ada yang lain? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Agak keras Pak. Tapi pada saat itu ada kita terlambat. Di waktu penyanyian kita coba kita berbeda. Dan lebih utama mana sholat sunahnya atau mendengarkan Quran. Saya ulang pertanyaannya. Lebih baik mana? Lebih utama mana? Ketika imam sudah naik di atas mimbar, kita sudah berkhutbah imamnya, kita baru masuk ke dalam masjid, utamakan mana? Bagus. Suatu ketika Rasulullah sudah di atas mimbar, sudah berkhutbah beliau kalau berkhutbah pegang tongkat, ya, pegang tongkat dulu, ada tombaknya Pak, dulu riwayatnya ada tombak di atasnya, memang tongkat itu. Kalau kita kan tongkat tumpul, nggak bisa jadi senjata. Kalau dulu Rasulullah disediakan tombak dan tombak itu, tongkatnya tombak. Pegang itu,
beliau berkhutbah dengan suara yang lantang, ya, yang lantang, yang tegas, enggak loyo. Alhamdulillah, akan ada Pak Khotib yang seperti itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma. Ya Allah, gimana? Cucok. Ya. Apaan itu khotib? Khotib itu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Ya jangan begitu apa? Jangan terus seperti itu juga kali. Ya nanti jamaahnya jantungan. Ya, yang sedang standar. Itu. Ketika Rasulullah sudah naik atas mimbar, sudah berkhutbah, ada seseorang yang baru masuk kaum muslimin, baru masuk masjid. Rasulullah bertanya langsung. Jadi fungsinya dua ini. Khotib boleh menginstruksikan sesuatu hal. Andai ada anak-anak berisik di atas, khotib boleh. Andai seperti ini. Masih di sini. Khotib anak-anak luar biasa sehingga dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan jamaah. Himbau anak-anak diam sebentar sampai saya selesai berkhutbah. Suaramu mengganggu jamaah yang lain. Lanjutkan. Boleh. Karena Rasulullah ketika itu bertanya kepada sahabat, kepada kaum muslimin, kepada jamaah yang baru masuk, sudahkah engkau sholat? Karena jamaah itu langsung duduk. Sudahkah engkau sholat? Kata si jamaah itu belum. Berdirilah engkau sholat untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah. Jadi fungsinya ada 2 di sini. Bahwasanya imam khotib di atas mimbar boleh menginstruksikan yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi seluruh jamaah, bukan juga ngomong dengan hal-hal yang lain. Ya, andai seandainya tentang sendal, tolong Pak Eko, sendal saya diamanin. Enggak perlu itu, tenang saja, Allah yang menjaga. Nah, ya. Tapi kalau untuk menghimbau, karena kebiasaan di Indonesia anak-anak itu berisik di masjid mana-mana, enggak semua, tapi di mana-mana banyak anak-anak yang mengganggu, suaranya mengganggu jamaah yang lain. Boleh khotib menghimbau, anak-anak tolong diam, ini sedang berkhutbah, kalian diam sampai selesai sholat Jumat. Lanjutkan apa-apa uraian kita. Lalu yang lebih baik adalah sholat 2 rakaat terlebih dahulu, baik sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat, terserah. Bagaimana Pak kalau saya pertama dikarenakan masuk masjid untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, lalu setelah salam saya berdiri lagi untuk mendirikan sholat sunnah qobliyah Jumat? Boleh, dipersilakan. Tetapi kalau khutbahnya sudah hampir selesai, cukup melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid saja. Lalu dengarkanlah walaupun beberapa saat untuk mendengarkan uraian khutbah yang disampaikan oleh imam. Itu Pak ya. Semoga bermanfaat. Ada yang lain? Silakan Pak. Jadi pakaian kita Jumat itu dari Pak Ustaz baik. Adakah dalilnya yaitu utamakan yang putih? Ada. Betul. Bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika engkau sholat, bukan hanya untuk sholat Jumat, ketika engkau sholat, hendaklah memilih pakaianmu yang paling utama, dan juga hendaklah engkau memilih pakaian yang berwarna putih, dikarenakan warna putih itu mengingatkan engkau akan kematian dan akan menenteramkan hatimu atau jiwamu. Itu dalilnya. Bahwasanya betul-betul warna putih itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan sunnah hukumnya memakai pakaian yang putih. Walaupun saya sekarang memakai pakaian yang berwarna biru. Bapak yang sudah mendapatkan para sunnahnya, alhamdulillah. Warna putih, apapun yang berwarna putih boleh. Andai semuanya tidak putih, salah satu di antara selingi warna putih, surban umpamanya warna putih, peci warna putih karena baju kita warna hitam. Itu lebih utama lagi karena warna putih semua. Coba warna putih. Rambut kalau sudah berwarna putih, biarkan warna putih. Nah, begini. Maksud Bapak yang semir rambut? Boleh, ya. Dulu Rasulullah melarang agar kita tidak menyemir warna hitam.
dikarenakan kaum Yahudi menyemirnya dengan warna hitam semua. Kita ini dalil tersebut turun dikarenakan agar kita terbedakan dari kaum Yahudi, Nasrani dan kaum Muslim. Beda. Setara dengan kita memelihara janggut. Kaum Yahudi memelihara kumis, dipertebal kumis mereka dan mempertipis janggutnya. Kalau kaum muslimin mempertebal janggutnya, mempertipis kumisnya, bukan dicukur, mempertipis. Cukur tipis, digunting tipis. Kalau ada kumis dan jenggot, kalau nggak ada kumis dan jenggot, jangan dipaksa-paksa. Akhirnya nanti tumbuh 2-3 helai, nggak bagus juga. 3 uik-uik, seperti tali atau helaian sapu ijuk. Nah ya, dulu Pak, dikarenakan Rasulullah melihat bahwasanya kaum Yahudi rata-rata mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kita dilarang, diharamkan untuk menyemir rambut warna hitam. Karena sekarang ini kaum Yahudi sudah memerah-merahkan, kaum muslimin jangan dimerah-merahin rambutnya. Walaupun bersemir juga seandainya, bukan hanya sekedar menutupi uban. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya, walaupun ada mudaratnya juga. Itu barangkali. Dan tentang hari Jumat tadi Pak, betul-betul pakailah pakaian kita yang sangat bagus dan indah serta yang terbaru jika ada. Wabil khusus yang paling utama adalah yang bersih dari najis. Jangan sampai kita kehilangan pahala sholat. Masih ada waktu Pak? Surupnya jam berapa sudah? 5 menit lagi, baik. Dan pada hari Jumat itu saya uraikan, pada hari Jumat tersebut ketika malaikat selesai, karena pada Jumat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat Jibril, Mikail, Israfil untuk turun ke muka bumi membangun rumah yang pertama kali dibangun ketika bumi masih asri, masih perawan, belum ada satupun manusia yang turun ke muka bumi ini. Adam juga masih jauh, belum diturunkan di muka bumi ini. Malaikat turun atas perintah Allah di muka bumi untuk mendirikan rumah. Rumah yang pertama kali adalah Ka'bah, Baitullah. Selesai mendirikan rumah Baitullah, naik lagi ke langit, diperintahkan oleh Allah SWT. Lalu Jibril naik ke atas mimbar pada hari Jumat itu untuk naik ke atas menara, karena waktu itu di sisi Ka'bah, di antara pintu masjid dan Hajar Aswad, di sana dipancangkan menara sampai ke langit yang ketujuh, disebut Baitul Ma'mur namanya. Di menara itulah malaikat Jibril pertama kali mengumandangkan azan pada hari Jumat itu. Lalu malaikat Mikail maju untuk menjadi imam sholat Jumat. Dan seterusnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil menjadi imam, menjadi makmum, dan seluruh malaikat menjadi makmumnya pada hari Jumat tersebut. Nah, selesai mereka melaksanakan ibadah salat pada Jumat, malaikat Jibril berkata, pahala azanku untuk sholat Jumat ini aku persembahkan, aku berikan kepada muazzin di muka bumi, para muazzin di muka bumi yang mengumandangkan azan pada hari Jumat. Beruntung muazzin yang mengumandangkan azan pada hari Jumat, mendapatkan pahala malaikat Jibril alaihis salam. Lalu malaikat Mikail pun berkata, pahalaku untuk khutbah pada hari Jumat ini aku persembahkan kepada para khatib di muka bumi sebagai imbalan pada hari Jumat. Lalu malaikat Jibril, Mikail, Israfil pun berkata, pahalaku mendirikan sholat Jumat sebagai imam sholat Jumat pada hari ini aku persembahkan kepada para imam-imam pada hari Jumat di muka bumi. Seluruh jamaah, yaitu para malaikat berkata pula,
pahala kami sholat Jumat pada hari ini kami persembahkan kepada seluruh jamaah sholat Jumat para makmum pada hari Jumat. Ku persembahkan untuk mereka semua pahalaku dikarenakan kami menunaikan sholat pada Jumat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah diberikan pahala oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, itulah salah satu bahwasanya Allah SWT memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit amal ibadah kita yang kita kerjakan dengan khusyuk dan ikhlas mendapatkan pahala dan mampu meleburkan dosa-dosa yang begitu besar dan banyak. Alhamdulillah. Ada yang lain? Sudah barangkali? Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan saudara kita yang telah sembuh dari sakit, yaitu saudara kita Muhammad Zakir Arkan bin Bambang Hermanto. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wal Habibil Mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma nakhussu khususan li akhin Muhammad Zakir Arkan bin Bambang Hermanto. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani Muhammad Zakir Arkan bin Bambang Hermanto wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa barakatuh ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. 'Ala Allahi tawakkalna. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghaf wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innahu Muhammad Zakir Arkan bin Bambang Hermanto ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in ya Allah wa shifaa'an min kulli da'in ya Allah wa shifaa'an min kulli da'in ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum hadanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kurang lebih 40 sampai 45 menit hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Syukur tadi menyampaikan materi tentang pelaksanaan dan rangkaian peribadatan menjelang sholat Jumat maupun pada saat sholat Jumat serta sunnah-sunnah setelah sholat Jumat. Semoga kegiatan pengajian kita pada hari ini akan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat Jumat kita di setiap hari Jumat merupakan sholat yang terbaik. Dimana disampaikan beliau tadi bahwa hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Karena itu perlu kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Syukur tadi. Terima kasih atas segala perhatian dari jemaah semua. InsyaAllah kita semua dapat tergolong orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan taat kepada Allah. Kita tutup acara ini dan pengajian ini dan bersama-sama melafazkan doa kifaraah majelis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.